warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainisa Putri Amna dari kelas 3C Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kesejahteraan Hewan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai gangguan organ reproduksi pada sapi betina. Penasaran dengan video saya? Simak video berikut ini. Gangguan yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu gangguan pada organ ovarium atau hipofungsi ovarium, di mana pengertian hipofungsi ovarium itu yaitu suatu keadaan di mana ovariumnya tidak terjadi pertumbuhan folikel corpus luteum serta dengan permukaan yang licin sehingga daya kerjanya menurun dan normal. Hal ini dialami oleh sapi-sapi darah dan sapi-sapi dewasa setelah partus atau setelah diinseminasi tetapi tidak terjadi konsepsi. Penyebab hipofungsi ovarium pada sapi periode postpartum disebabkan oleh kekurangan dan ketidakseimbangan hormonal sehingga terjadi anesterus atau birahi tenang atau estrus yang tidak disertai ovulasi. Gejalanya itu biasa secara klinis itu lebih menonjol pada sapi yang menderita hipofungsi ovarium yang tidak adanya gejala birahi, masih rendahnya kesadaran akan nutrisi ternak, serta lamanya masa laktasi dan pemeliharaan pedet. Dan terakhir, penanganan. Biasanya penanganan atau penanggulangan hipofungsi ovarium berupa pemijatan pada ovarium yang digunakan sebagai alternatif penggunaan prepaid hormon yang terbilang mahal. Dengan perlakuan yang tepat, teknik pemijatan ovarium dapat secara efektif menimbulkan gejala birahi antara 10-14 hari setelah perlakuan karena dapat memperbaiki keseimbangan hormon. Ya, gangguan selanjutnya yang saya akan jelaskan yaitu gangguan pada organ uterus, yaitu endometris. Pengertiannya itu endometris adalah peradangan lokal pada dinding uteri dan dapat menyebabkan infertilitas pada sapi. Organisme dapat masuk ke dalam uterus pada saat serviks terbuka, yaitu saat hewan kawin, inseminasi, partus, dan postpartus. Selanjutnya yaitu penyebabnya. Penyebab utama kejadian endometris adalah mikroba yang masuk akibat perlakuan IB yang tidak legalartis dan perawatan postpartum yang tidak benar. Gejala selanjutnya itu gejala yang muncul itu biasa diawali dengan keluarnya leleran yang berbau busuk dari vulvanya dan sapi tidak menunjukkan estrus. Dan terakhir, penanganannya itu biasa dilakukan dengan terapi. Terapi dapat diberikan diantaranya itu terapi antibiotik sistemik, kedua infusi uterus, dan ketiga pemberian estrogen untuk merangsang respon uterus terhadap infeksi. Dan gangguan yang terakhir yang saya akan jelaskan yaitu gangguan pada organ serviks, yaitu piometra. Pengertian piometra yaitu artinya nanah dan metra yang artinya uterus. Piometra merupakan penyakit di mana terjadi penimbunan nanah pada uterus akibat terjadinya endometris kronis. Penyebabnya terjadi piometra itu karena adanya gangguan hormonal dan disertai infeksi bakteri pada daerah kelamin betina. Gejalanya itu biasa munculnya birahi dalam waktu yang lama, siklus birahi hilang karena adanya CL persisten, dan cairan nanah mengisi penuh uretrus dapat ditemukan dengan palpasi rektal. Dan terakhir adanya leleran discharge yang biasa dilihat di sekitar ekor dan vulva. Penanganannya itu biasa ditujukan untuk membuka serviks dan kontraksi uterus sehingga nanah dapat dipaksa mengalir keluar. Diikuti dengan mengadakan irigasi dengan obat antiseptik dengan maksud untuk membersihkan sisa-sisa dalam uterus, kemudian diobati dengan antibiotika untuk membunuh mikroorganisme penyebabnya. Dan cara pengobatannya itu biasanya itu dengan cara pembedahan, yaitu mengangkat seluruh uterus yang terkena pada kasus piometra anjing.
Setelah melakukan pengamatan pada organ reproduksinya, kita dapat mengetahui bahwa tidak terdapat hipofungsi ovarium yang dimana ovarium yang tidak terjadi pertumbuhan folikel corpus luteum yang mengakibatkan tidak muncul birahi karena folikel tidak berkembang. Kedua, di sapi betina yang saya amati tidak adanya gejala peradangan lokal pada dinding uteri atau endometris. Ketiga, saya mengamati sapi betina tersebut memunculkan birahi dalam waktu yang lama dan perlu diketahui bahwa sapi ini juga sedang mengalami kebuntingan. Artinya, sapi betina ini tidak mengalami ketiga gangguan yang sudah saya jelaskan.